Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Pada semua pemirsa, khususnya mahasiswa saya yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan aswaja. Kita sampai pada pertemuan yang ke-12 ya, artinya tidak lama lagi perkuliahan di semester ini akan selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan ya, tetap semangat untuk belajar ya meskipun dari rumah ya. Jangan kemudian karena di rumah dianggap libur dan tidak belajar. Ya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, belajar itu sebuah kewajiban. Tidak hanya untuk mahasiswa ya. Semua orang kalau ingin bertahan hidup, maka dia harus terus belajar. Ya. Manusia itu bisa bertahan hidup sampai sekarang menjadi manusia modern karena mereka terus belajar. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah dan perkembangan Islam Nusantara. Pertemuan kemarin kita sudah mengkaji tentang konsep Islam Nusantara ya, yang pada intinya bahwa Islam Nusantara itu bukan sebuah aliran Islam baru ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang, bukan agama baru, bukan menciptakan varian baru dalam agama Islam, tidak. Islam Nusantara sudah dipraktikkan berabad-abad lamanya oleh masyarakat Muslim Nusantara yang dirintis atau digagas oleh para wali ya, wali songo. Bagaimana Islam Nusantara itu? Yaitu Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang mampu berhubungan baik dengan budaya Jawa atau budaya Nusantara, budaya masyarakat lokal. Ya, bentuk-bentuk peleburan itu bisa dilihat dari berbagai macam praktik keagamaan. Ya, ada selamatan, ya, ada tahlilan, termasuk ono beduk, ya, sidur, ya, blangkon, huruf pegon, itu adalah bentuk-bentuk peleburan ajaran Islam dalam budaya Nusantara, sehingga Islam bisa diterima dengan baik di Nusantara tanpa kekerasan. Ya, bahkan Cak Nurholis Majid itu pernah mengungkapkan sebuah tesis. Ya, tesis itu dugaan kuat ya, bahwa satu-satunya daerah atau wilayah yang menerima Islam tanpa perang, tanpa pedang, tanpa kekerasan adalah Nusantara. Ya. Kalau Islam dulu di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi, bukan di Arab Saudi maksudnya, di Jazirah Arab, itu disebarkan melalui ekspansi. Kita tahu bahwa ada dinasti-dinasti ya di dalam sejarah Islam itu, sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Mereka mengekspansi wilayah-wilayah sekitar, ya, Yaman, Mesir, kemudian Afrika sampai Spanyol, Andalusia itu mereka taklukkan dengan perang. Ya. Sehingga Islam datang ke sana itu image-nya agak negatif ya, karena dibawa dengan kekuatan tentara. Tetapi Islam yang datang ke Indonesia ya terutama ke Asia Tenggara dan terutama di Indonesia ini dibawa dengan budaya ya, sehingga Islam bisa diterima dengan baik. Bahkan Indonesia sekarang menjadi negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Nah, itu salah satunya karena jasa-jasa para ulama, para wali yang menyebarkan Islam dengan cara-cara yang ramah, cara-cara yang sejuk, yang damai, tanpa menuduh, tanpa menjustifikasi, tanpa menghakimi, tanpa berkonflik. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi karakter Islam Nusantara.
Ya, jadi karakter kita sebagai masyarakat Nusantara yang dari dulu dikenal sebagai masyarakat yang berbudi luhur, ya, masyarakat yang ramah, yang punya tata krama. Nah, itu kita sesuaikan, ya, itu kita padukan dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mengajarkan hal yang sama, sehingga antara budaya Jawa yang menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan itu relevan dengan ajaran Islam. Sehingga Islam dan budaya Jawa ini bisa melebur menjadi satu. Nah, itu semua adalah jasa para wali songo, terutama dan para penyebar Islam di awal datangnya Islam di Nusantara. Nah, Islam sendiri datang ke Nusantara ini tidak serta-merta dibawa oleh Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo itu bukan generasi pertama yang membawa Islam ke Nusantara. Berdasarkan berbagai catatan sejarah, ya. Misalnya dalam sebuah buku berjudul Ajaibul Hind, ya, keajaiban-keajaiban Hindia. Ini diceritakan bahwa di zaman itu, di sekitar abad ke-6, ya, abad ke-6, ya, tahun 600-an, ya. Ini seorang raja dari daerah Sarondip. Raja Sarondip ini pernah mengirim utusan ke Madinah. Raja Sarondip mendengar bahwa di Jazirah Arab datang atau ada muncul seorang nabi yang membawa agama baru, ya. Maka kemudian Raja Sarondip ini mengutus seorang utusan ke sana untuk bertemu Rasulullah. Akan tetapi sampai di sana, ya, karena perjalanannya jauh memakan waktu yang panjang, utusan ini tidak sampai bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan Khalifah Umar, ya. Bertemu dengan Khalifah Umar. Dia bertanya di sana tentang bagaimana ajaran Nabi, bagaimana Islam itu. Nah, menurut analisisnya Eski Fatimi, ya, bahwa kata Sarondip itu merujuk pada kawasan di Asia yang kaya dengan tambang emas, ya. Dan ketika itu, ya, daerah yang kaya dengan tambang emas adalah Sumatera. Sehingga Fatimi ini menyimpulkan bahwa Raja Sarondip itu adalah Raja Sriwijaya. Tidak dijelaskan secara detail itu Raja Sriwijaya yang keberapa. Tetapi dia menyimpulkan bahwa Raja Sriwijaya lah yang pernah mengirim utusan ke Khalifah Umar, bertemu dengan Khalifah Umar. Nah, kemudian data lain juga menyebutkan bahwa ini dari catatan dinasti Tang, ya. Dinasti Tang salah satu dinasti Cina ini menyebutkan bahwa tahun 625 rombongan pedagang atau saudagar Arab ini sudah ada di Sumatera, di Barus, ya. Barus itu daerah di Sumatera yang dulu juga punya Kesultanan Barus namanya, yang terkenal dengan hasil alamnya yaitu kapur barus. Maka disebut dengan kapur barus itu. Dan bahkan tahun 674 saudagar Arab itu datang ke Kalingga. Kalingga itu adalah kerajaan yang berada di pesisir Laut Jawa Utara, ya, yang dipimpin oleh Ratu Sima, ya, tepatnya ada di Jepara. Ya, orang Cina menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Holing. Ya, Kerajaan Holing. Kalau kita menyebutnya Kalingga, yang sekarang peninggalannya bisa kita lihat di Kleng, ya. Ya, jadi Kleng itu dulunya adalah Kalingga. Jadi konon para saudagar Arab ini pernah singgah di Kalingga, bahkan menetap di sana, ya, karena memang Nusantara dahulu ini terkenal dengan negara pelabuhan, ya.
ada Sriwijaya yang juga menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan di Asia, kemudian ada Kalingga yang juga menjadi negara pelabuhan dan pusat perdagangan di Asia. Jadi berbagai wilayah, ya, para pedagang dari berbagai wilayah ini lalu lalang ya ke Nusantara lewat Sumatera dan lewat Kalingga atau lewat Jepara. Ya, maka Maulana Habib Lutfi ini pernah mengatakan bahwa Jepara itu sebenarnya adalah kota yang sangat tua di Jawa. Ya, karena asal usulnya adalah dari Kalingga itu. Ya, jadi Keling itu salah satu wilayah tertua. Di saat wilayah lain belum punya peradaban, Keling sudah punya peradaban. Jepara sudah punya peradaban. Jadi kamu menjadi orang Jepara itu patut bangga. Ya, karena Jepara itu salah satu kota dengan peradaban yang cukup tua. Nah, bahkan ada keterangan begini. Khalifah Utsman ini pernah mengutus utusan ke Jawa ya pada tahun 651 untuk bertemu dengan Ratu Sima yang memimpin kerajaan Kalingga ketika itu. Dan salah satu riwayat menyebutkan bahwa anak Ratu Sima itu sempat memeluk Islam. Hanya saja memang di masa-masa itu ya, di masa-masa itu Islam belum menyebar luas seperti sekarang ya. Sebelum era Wali Songo, Islam itu masih terbatas. Pemeluk Islam ini masih terbatas dan hanya dipeluk oleh orang-orang asing ya. Jadi yang Muslim ketika itu di Jawa itu hanya orang-orang asing, orang Arab ya, para pedagang Arab yang tinggal di Jawa, pedagang Cina, pedagang Persia, dan beberapa bangsawan atau keluarga kerajaan. Jadi Islam belum memasyarakat ketika itu. Nah, baru nah, ketika di masa Wali Songo itulah ya, Wali Songo berhasil memasyarakatkan Islam. Nah, ini adalah foto-foto peninggalan kerajaan Kalingga. Ya, kamu pasti tahu wong kamu orang Jepara. Ya, saya yang belum pernah ke sana. Ya, tapi tahu. Nah, itu peta kerajaan Kalingga. Kemudian itu adalah candi-candi peninggalan Kalingga. Nah, kondisi Jawa ketika itu ya, ketika para saudagar Muslim itu datang ke Nusantara, ke Jawa, kondisi keagamaan di Jawa ini belum mengenal Tuhan ya, belum mengenal Allah ya. Mereka mengenal Tuhan tetapi dengan nama lain. Disebutkan dalam buku Atlas Wali Songo bahwa orang pribumi ketika itu memeluk agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu menyembah Tuhan yang bernama Sang Hyang Taya. Taya itu berarti yang tunggal dan absolut. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa orang pribumi ketika itu belum mengenal sistem agama. Mereka hanya mengenal Tuhan ya dengan nama Sang Hyang Taya itu, dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu bersifat tunggal, ya, absolut dan gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, lalu bagaimana Pak dengan sejarah yang pernah kita pelajari, katanya orang Jawa itu penganut dinamisme animisme. Nah, ini ada sejarah yang perlu diluruskan ya, bahwa memang orang Jawa ketika itu banyak melakukan sesajen di batu-batu besar, kemudian di laut ya, kemudian di tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu merupakan bentuk penghormatan penghormatan orang Jawa ya kepada kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan maksud saya.
kekuasaan Sang Hyang Taya itu. Karena Sang Hyang Taya ini tidak bisa dilihat, maka mereka menggunakan media berupa pohon-pohon besar, batu-batu besar itu untuk mengungkapkan doa dan rasa syukur mereka kepada Sang Hyang Taya itu. Jadi mereka tidak menyembah pohon, tidak menyembah laut, tidak menyembah batu, tidak. Mereka menyembah Sang Hyang Taya itu, menyembah Tuhan yang mereka yakini itu, tetapi melalui media batu-batu besar, pohon-pohon besar, dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa orang Jawa ketika itu sudah meyakini adanya Tuhan, ya, Tuhan yang satu dan Tuhan yang absolut, yang mutlak. Hanya saja mereka tidak memiliki agama, ya. Ya, agamanya adalah agama kepercayaan itu. Ya, kalau bahasanya sekarang adalah penghayat itu, ya, penghayat keyakinan bahasanya. Nah, baru pada akhir abad 15, ya, hingga paruh abad 16 ini Wali Songo datang. Wali Songo muncul, dan inilah yang kemudian menjadi tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo berhasil memasyarakatkan Islam. Jadi tidak hanya orang-orang Arab, orang Persia, atau para bangsawan saja yang memeluk Islam. Masyarakat kecil, awam, mereka juga memeluk Islam. Karena apa? Ya karena tadi dakwah Wali Songo yang bisa diterima secara umum. Nah, sebelum era Wali Songo, ya, sebelum era Wali Songo, jadi dari tahun 651 tadi, ketika saudagar Islam datang ke Nusantara, sampai dengan abad 15 ini kan lama waktunya. Wali Songo ada di abad 15. Nah, sebelum Wali Songo yang kita kenal itu, sebenarnya juga ada beberapa penyebar Islam, ya, tetapi dampaknya atau pengaruhnya tidak sebesar Wali Songo. Ya, seperti misalnya Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun yang makamnya ada di Gresik, kemudian Sultan Malikus Soleh yang ada di Aceh, dan Syekh Jumadil Kubro makamnya ada di Semarang. Ya, makamnya ada dua, ada di Semarang dan ada di Jawa Timur, di Mojokerto kalau tidak salah. Kemudian ada Syekh Ibrahim As-Samarqandi, atau sering kita dengar dengan istilah Syekh Ibrahim Asmorokondi, yang ada di Tuban makamnya. Beliau ini adalah ayahnya Sunan Ampel. Ada Syekh Hasanuddin Kuro, Syekh Datuk Kafi, Syekh Aryo Abdillah Palembang, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya sebelum era Wali Songo itu. Tetapi pengaruh mereka tidak semasif yang ditimbulkan oleh para Wali Songo. Nah, ini makamnya Fatimah binti Maimun di Gresik. Ini makamnya Sultan Malikus Soleh di Aceh. Ini makam Syekh Jumadil Kubro di Semarang, di Terboyo. Nah, ini makamnya Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban. Ya, kalau kamu belum pernah, ya sekali-sekali lah kalau liburan ziarah, ya, wisata religi, ya. Sambil mampir jalan-jalan tidak masalah. Ya, kita perlu untuk mengenal para leluhur kita, para pejuang-pejuang Islam di Nusantara, agar kita mampu menghargai jasa-jasa mereka, agar kita semakin cinta dan bangga terhadap Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo, sebagaimana yang kita ketahui, diyakini sebagai wali yang berjumlah 9. Ya, itu ya, anggapan umum orang awam, ya. Jadi makna Wali Songo itu sering kali dianggap sebagai wali yang jumlahnya 9, ya. Karena ada kata songo yang artinya 9. Akan tetapi banyak versi sebenarnya, ya. Makna Wali Songo itu tidak hanya wali 9, ya. Tetapi Wali Songo itu ada yang mengatakan dari kata wali sana, ya. Wali sana, sana itu dari kata sana, ya, as-sana'u. Dalam bahasa Arab artinya terpuji. Maka orang Jawa kemudian mengatakannya Wali Songo, ya.
artinya wali yang terpuji. Ada teori yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa wali sana itu artinya tempat. Ya, jadi wali songo itu menyebar di berbagai tempat, ya, di berbagai wilayah. Maka kemudian disebut dengan wali sana. Ada juga teori yang mengatakan wali songo itu berasal dari kata wali dan songo. Songo itu maksudnya adalah kepercayaan orang Jawa, ya, yang meyakini bahwa setiap arah mata angin, ya, 8 arah mata angin itu dijaga oleh dewa. Dijaga oleh dewa dan ditambah satu lagi dewa yang menjadi pusat penjagaan 8 arah mata angin itu. Itu kemudian diadopsi oleh orang Jawa untuk memberikan gelar kepada Wali Songo, kepada para penyebar Islam ketika itu. Jadi Wali Songo dianggap sebagai penjaga arah mata angin itu, karena merekalah yang menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Wali Songo itu diambil dari konsep tasawuf. Dalam tasawuf itu ada makomat wali, ya. Makomatul aulia, makom wali itu ada 9. Ya. Level-level wali itu ada 9. Ada namanya wali kutub, itu wali yang tertinggi. Ya. Wali kutub itu wali tertinggi. Pemimpinnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali kutub. Ya. Bahkan kutubnya kutub. Ya. Maka kalau kita membaca tahlil, nama beliau itu kan selalu disebut dalam hadhoroh tahlil itu, ya, karena memang beliau ini dianggap sebagai wali yang levelnya paling tinggi, ya, kutubnya kutub. Jadi level pertama ada wali kutub, nanti ada wali abdal, ya, ada wali nujaba, ada wali nukoba dan lain sebagainya, ya. Ada 9 level wali itu. Nah, jadi makna wali songo itu sebenarnya tidak tunggal, ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa wali songo itu cuma 9, tidak bisa. Apalagi banyak teori tentang wali songo itu, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, memang anggapan atau pengetahuan masyarakat awam biasanya mengasumsikan Wali Songo itu memang ada 9, sesuai dengan namanya Wali Songo. Anggota Wali Songo yang kita kenal antara lain adalah Maulana Malik Ibrahim, ya, atau dikenal dengan Sunan Gresik, yang makamnya ada di Gresik kota. Kemudian ada Sunan Ampel, ya, makamnya ada di Ampel. Sunan Ampel ini adalah pendiri pesantren pertama, ya. Ada salah satu versi sejarah yang bilang begitu. Sunan Ampel, kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang makamnya ada di Tuban, ya, di kota Tuban, dekat dengan Masjid Agung Tuban. Namanya adalah Raden Maghdum Ibrahim. Beliau ini adalah putranya Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Derajat, ya, namanya Raden Qasim. Raden Qasim atau Sunan Derajat makamnya ada di Lamongan, ya. Ada di Lamongan. Di Paciran tepatnya. Di gunung juga. Kemudian ada Sunan Kudus. Kita tentu tahu makamnya ada di Kauman, Kota Kudus, ya. Kemudian ada Sunan Giri, namanya Raden Ainul Yakin atau Raden Paku, makamnya juga ada di Gresik, di daerah Giri, ya, juga di pegunungan. Kemudian ada Sunan Kalijaga, saya kira semuanya sudah tahu, beliau makamnya ada di Kadilangu, Demak. Beliau ini putra dari Bupati Tuban, ya, Bupati Wilatikta. Kamu yang sudah pernah nonton film pasti paham sekali ini. Kemudian yang terakhir ini konon adalah anggota Wali Songo yang paling muda adalah Raden Umar Said atau
Sunan Muria, makamnya ada di atas Gunung Muria. Eh, ada yang mengatakan beliau ini adalah putranya Raden Syahid atau putranya Sunan Kalijogo. Tapi versi umumnya begitu. Tapi kalau versi keluarga, ya versi orang-orang di daerah saya, ya versi anak cucunya, keturunannya sebenarnya tidak, ya. Beliau bukan keturunan Sunan Kalijaga. Ada silsilah lain yang diyakini oleh keluarga. Nah, 9 tokoh ini, ya, ini yang sering diziarahi oleh masyarakat Muslim Nusantara. Dan kita tahu bahwa makam 9 tokoh ini selalu ramai, ya, dikunjungi, diziarahi. Bahkan meskipun beliau-beliau ini sudah meninggal, tetapi masih bisa menghidupi masyarakat sekitar, ya. Karena ada makam-makam beliau inilah ekonomi masyarakat sekitar ini terdongkrak, ya. Jualan merchandise, jualan kenang-kenangan, jajanan dan lain sebagainya. Ini hebat sekali, ya. Orang mati tapi menghidupi orang yang masih hidup. Itu kalau bukan wali ya tidak bisa begitu, ya. Maka para wali itu, ya, wafatnya para wali itu, hidupnya para wali itu menjadi berkah pada orang dan wafatnya juga menjadi berkah pada orang lain, ya. Ketika hidup, jasa-jasa mereka tidak perlu kita pertanyakan lagi. Mereka menyebarkan Islam, mendidik umat, membangun masyarakat. Setelah wafat pun bahkan makamnya itu juga masih menghidupi masyarakat juga. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah versi yang masyhur, yang populer, ya. Jadi versi yang populer menganggap bahwa Wali Songo itu jumlahnya 9 dan anggotanya adalah 9 tokoh tersebut. Nah, ada versi lain, ya. Versi lain mengatakan bahwa Wali Songo sebenarnya adalah perkumpulan para penyebar Islam. Jadi seperti asosiasi begitu, seperti ikatan begitu. Yang jumlahnya sebenarnya tidak hanya 9, tetapi banyak karena itu ada di setiap generasi. Jadi misalnya Maulana Malik Ibrahim, ya, itu kurunnya, masanya itu masih lama dengan Sunan Ampel. Jadi antara Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik dengan Sunan Ampel itu masanya lama, jauh, terpaut waktu yang cukup jauh, ya. Maka kemudian teori-teori terbaru mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak 9, ya. Banyak sebenarnya. Karena Maulana Malik Ibrahim itu jauh di atas Sunan Ampel. Bahkan belum tentu Sunan Ampel itu bertemu dengan Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi yang digambarkan di film Wali Songo itu sebenarnya tidak tepat, ya. Karena masa dari Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim itu berbeda jauh. Ya, kalau Sunan Ampel dan wali-wali yang lain itu masih berdekatan, ya. Sunan Ampel itu adalah gurunya para wali, gurunya Wali Songo itu, ya. Selain Sunan Gresik, Sunan Bonang itu putranya, Raden Kosim itu juga putranya. Kemudian punya murid Sunan Giri, ya. Nanti kemudian ada Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Bonang dan begitu seterusnya, ya. Tetapi untuk Maulana Malik Ibrahim itu jauh, ya, jauh dari Sunan Ampel. Nah, maka menurut teori yang kedua ini, Wali Songo itu banyak, ya. Termasuk Syah Siti Jenar itu juga bagian dari Wali Songo. Bagian dari Wali Songo. Kemudian ada Sunan Ngudung. Itu pasca Sunan Ampel, ya. Jadi sudah generasi setelah para wali 9 yang tadi itu. Sunan Ngudung, ada Sunan Merapen, ada Sunan Bayat,
ya, ada Sunan apa Prawoto. Nah, itu itu juga sebenarnya menurut teori yang kedua ini sebenarnya juga adalah para penyebar Islam. Mereka mendakwahkan Islam eh, dan mereka juga termasuk wali songo. Ya, hanya saja tidak populer begitu. Karena wali songo itu semacam lembaga atau asosiasi begitu. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga eh, ini yang terbaru ya, hasil penelitian dari Kiai Agus Sunyoto. Beliau ini ketua Les Bumi PBNU ya. Beliau mengatakan bahwa eh, mendukung versi yang kedua tadi ya. Ini sama seperti versi yang kedua bahwa dalam bukunya Atlas Wali Songo itu Wali Songo itu tidak hanya 9 tapi justru 10 ya. 10 eh, 10 orang itu 5 ada di Jawa Timur, yang 3 ada di Jawa Tengah, yang 1 di Jawa Barat. Yang 1 di Jawa Barat. Eh, apa? Beliau memasukkan Syekh Siti Jenar dan Raden Patah. Jadi Siti Jenar dan Raden Patah itu bagian dari Wali Songo. Ini menurut versi beliau. Nah, bukankah Syekh Siti Jenar itu musuhnya Wali Songo, Pak? Nah, ada yang beranggapan begitu kan? Ya, bukankah Syekh Siti Jenar itu musuhnya Wali Songo? Wong di dalam film itu kan beliau dipancung sama Sunan Kudus atau Sunan Kalijaga itu. Nah, itu sejarah lama, ya, itu sejarah lama yang masih bisa dikoreksi. Sejarah yang baru, versi sejarah yang baru dan dari data-data yang dikumpulkan oleh Ki Agus Sunyoto itu bahwa Syekh Siti Jenar ini wafatnya tidak dipancung. Ya, wafatnya tidak dipancung. Beliau meninggal atau wafat layaknya wali-wali yang lain. Ya. Kalau soal beliau ajarannya yang manunggaling kawula Gusti itu, nah itu juga masih simpang siur. Ya memang beliau punya ajaran itu ya manunggaling kawula Gusti atau dalam bahasa tasawufnya itu hulul ya atau wahdatul wujud itu. Akan tetapi eh, apa cerita tentang pertentangan atau permusuhan Wali Songo dan Siti Jenar itu agak didramatisir, ya, dibesar-besarkan. Di antara mereka para wali, mereka tidak pernah bermusuhan, ya. Mereka tidak pernah bermusuhan bahkan dengan Siti Jenar yang agak berbeda. Memang ada versi yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu beliau ini apa ya? Kalau sekarang itu kritis ya. Beliau sosok wali yang kritis terhadap pemerintahan. Ya. Jadi beliau lebih memilih menjauh dari kerajaan. Ya. Menjauh dari kerajaan dan bersikap kritis terhadap kerajaan. Maka kemudian beliau ini dipandang negatif di kalangan kerajaan. Ya. Sehingga sejarah pun simpang siur terkait dengan kehidupan beliau. Nah, itu tentang anggota Wali Songo. Nah, intinya bahwa begini, semua wali itu ya, semua Wali Songo itu semuanya itu punya silsilah yang sampai kepada Rasulullah. Ya, bahwa beliau-beliau Wali Songo ini adalah seorang sayyid ya, kalau bahasanya sekarang atau habib ya. Saja dulu belum ada istilah itu. Jadi Wali Songo tidak menggunakan istilah sayyid dan habib. Ya, beliau-beliau ini juga punya silsilah yang tersambung sampai dengan Rasulullah. Semuanya kecuali satu, kecuali Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo itu keturunan Jawa ya. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban. Ya, Adipati Wilatikta. Nah, soal keilmuan ya, para wali ini banyak belajar kepada para ulama di Timur Tengah karena memang persinggungan para wali ini dari Timur Tengah ya. Jadi
nenek moyangnya Wali Songo ya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi ya, eh, ayahnya Sunan Ampel. Beliau ini adalah orang Samarkand. Samarkand itu kalau sekarang ya Iran ya, ya daerah situlah, daerah Iran dan tetangga-tetangganya itu ya. Kalau bahasanya Samarkandi ya, atau Samarkand itu sekarang daerah Iran ya. Beliau salah satu ulama yang memang datang ke Nusantara untuk berdakwah ya, untuk menyebarkan Islam. Jadi sanad keilmuan eh, Wali Songo itu jelas ya dari ulama-ulama Timur Tengah ketika itu di masa dinasti Abbasiyah. Nah, eh, nah, mengapa dakwah Wali Songo ini diterima dengan baik di Indonesia? Nah, karena memang Wali Songo ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang eh, cenderung mudah diterima oleh masyarakat Nusantara ketika itu, dan barangkali eh, tidak bisa kita temukan di wilayah-wilayah lain. Tadi seperti saya sampaikan, di wilayah Arab, di Jazirah Arab, di Timur Tengah itu eh, tidak ada yang menggunakan metode dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo itu. Nah, bagaimana Wali Songo berdakwah? Yang pertama, para wali tersebut untuk menyebarkan agama Islam mereka berpencar. Ya, mereka tidak bergerombol jadi satu meskipun mereka punya ikatan, tetapi mereka menyebar dan punya wilayah masing-masing. Tadi seperti saya sampaikan tadi ya, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, dan ada yang di Jawa Barat. Kemudian di antara metode berdakwah Wali Songo adalah dengan melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang berpengaruh, ya, misalnya pejabat. Ya. Jadi Wali Songo dulu itu memang dekat dengan para raja, dekat dengan kerajaan, ya, dekat dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka dekat dengan penguasa dan berhasil mengislamkan kerajaan, maka nanti otomatis masyarakatnya juga akan mengikuti. Ya, jadi nek kepengen mengalahkan musuh itu cekel ndase, nanti buntutnya pasti melu kan begitu. Maka dakwah juga begitu. Ya, jadi di dalam sebuah komunitas Wali Songo mendekati pemimpinnya dulu. Yang didekati adalah rajanya. Ketika sudah bisa mengambil simpati dari rajanya dan rajanya mau memeluk Islam, maka nanti itu akan dianut oleh rakyatnya. Dan memang begitu ya. Sunan Ampel itu misalnya agar masyarakat ketika itu masih di masa Majapahit, itu mau memeluk Islam ya, beliau juga mendekati Raja Brawijaya. Dan bahkan beliau Sunan Ampel ini menikah dengan Bupati Tuban, Bupati Arya Teja namanya. Beliau menikah dengan anak Bupati Tuban yang kemudian otomatis kan masuk Islam, bupatinya juga masuk Islam, sehingga itu nanti mempengaruhi rakyatnya. Nah, selain melalui pendekatan terhadap penguasa, melalui jalur pernikahan misalnya, para wali songo ini juga orang-orang yang kreatif. Ya, buktinya apa? Buktinya para wali inilah yang mengenalkan kesenian kepada masyarakat Jawa, pada masyarakat Nusantara. Wayang misalnya. Ya, wayang itu adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Ya, kreasi dari Sunan Kalijaga yang awalnya ceritanya itu adalah cerita Mahabharata ya. Nah, itu kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga. Ya, memang masih Mahabharata, tetapi beliau memasukkan unsur-unsur nilai-nilai keislaman dalam cerita wayang itu. Maka ada Semar, ya, ada Petruk, Gareng, ya, Bagong, ya, Semar,
Petruk, Bagong, kemudian Gareng itu ya. Itu eh, menurut salah satu riwayat sebenarnya itu adalah ajarannya Sunan Kalijogo yang kemudian diwujudkan dalam bentuk wayang. Ya, Punokawan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Cerita Punokawan, ya, wayang Punokawan itu hanya ada di Indonesia. Kalau kamu cari cerita Mahabharata, kamu tidak akan pernah menemukan Punokawan. Ya, meskipun wayang itu ceritanya kan juga Mahabharata, perang antara Pandawa dengan Kurawa, tetapi ada tambahan Punokawan di situ. Itu adalah kreasinya Sunan Kalijogo, ya, yang hanya kita temui di Nusantara. India orang nono India. Ya. Itu ajarannya Sunan Kalijaga yang diwujudkan dalam bentuk wayang. Ya. Dari kata Syamir, ya, Fatruk, Bago, Nala, Khairon. Ya. Punakawan itu kan ada 4. Ya. Punakawan itu ada 4. Syamir kemudian menjadi nama Semar. Ya. Artinya Syamir itu bergegaslah. Fatruk artinya tinggalkan. Fatruk itu kemudian menjadi Petruk. Bago itu artinya sikap sikap yang buruk lah, memberontak, menentang, maksudnya menentang ajaran. Bago kemudian menjadi Bagong. Nala khairon kemudian menjadi Nolo Gareng. Nala khairon itu artinya maka kamu akan menemukan kebaikan. Jadi Syamir bergegaslah, Fatruk tinggalkan, Bago keburukan, Nala khairon maka kamu akan menemukan kebaikan. Itu filosofinya Punokawan yang digagas oleh Sunan Kalijaga. Jadi Punokawan itu kreasi Sunan Kalijaga yang diambil dari ajaran Islam. Ya, ya makna filosofisnya ya begitu tadi. Ya, bergegaslah untuk meninggalkan keburukan. Ya, maka kamu akan menemui kebaikan, memperoleh kebaikan. Itu. Kemudian gamelan. Ya, gamelan. Sunan Bonang salah satunya yang beliau yang menemukan gamelan. Maka ada gamelan namanya Bonang itu kan. Bonang. Kemudian dolanan anak ya jaranan dan lain sebagainya itu adalah kreasi Wali Songo. Dan kemudian tembang-tembang Jawa ya, mocopat itu ada Kinanti ya, ada Asmorondono, ada Pucung ya, ada Dandang Gulo. Itu tembang-tembang itu sangat kental sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Ya memang begitu cara para wali mengajarkan Islam kepada orang Jawa. Karena orang Jawa zaman dulu suka nembang ya, suka mocopatan ya, suka nyanyi-nyanyian Jawa itu, maka para wali kemudian menggubah lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa itu yang kemudian isinya adalah ajaran Islam. Ya, kalau kamu tahu ya, coba dicari itu ya, syairnya atau syairnya tembang-tembang Jawa itu syarat sekali dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, Sinom, Kinanti, Dandang Gulo, Asmorondono, Pucung itu menggambarkan kehidupan manusia mulai dari sebelum lahir, remaja, dewasa sampai dengan meninggal dunia. Itu dikarang oleh para wali. Yang paling kita ketahui ya, yang masyhur itu kan Lir-Ilir itu ya. Lir-Ilir itu ciptaan Sunan Ampel. Nah, itu misalnya. Jadi cara beliau berdakwah para wali itu dengan menggunakan kesenian. Ya. Jadi menyelipkan ajaran-ajaran Islam itu dalam kesenian-kesenian Jawa yang disukai, disenangi oleh masyarakat Jawa ketika itu. Nah, kalau sekarang kamu dakwah dengan lagu itu kan dengan seni ya, itu kan kadang dinyinyiri orang kan.
Tapi Wali Songo dulu justru dakwahnya dengan kesenian. Ya, orang sekarang dakwah dengan lagu misalnya, wah itu ada yang nyinyiri. Wong ngaji kok campur karo nyanyi, begitu. Ada yang bilang begitu. Nah, selain kesenian juga melalui akulturasi budaya, melalui kebudayaan. Selamatan, ya, nyadran. Nah, selamatan itu eh, mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, sering saya bahas itu. Nyadran misalnya, nyadran itu tradisi Majapahit, ya, yang mendoakan orang yang sudah meninggal juga setahun sekali. Nyadran, kemudian blangkon, ya blangkon itu eh, sorban versi Jawa, ya. Itu Sunan Kalijogo yang membuat. Itu kan akulturasi budaya. Jadi budaya Arab, ya. Kalau para wali karena mereka dari Timur Tengah, mereka menggunakan serban, maka Sunan Kalijaga karena beliau orang Jawa asli, beliau kemudian membuat blangkon yang memang eh, apa eh, dikhususkan untuk orang Jawa, ya. Eh, apa Kalau serban itu biasanya putih, kemudian blangkon itu batik, begitu. Nah itu cara Sunan Kalijaga untuk memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam budaya Jawa. Ya kalau kamu lihat film Wali Songo itu kan kelihatan sekali ya. Para wali yang lain itu mereka menggunakan jubah, kemudian memakai belangkon, tapi Sunan Kalijaga pakaiannya hitam-hitam. Pakai baju baju Jawa itu dan pakai belangkon. Nah, itu akulturasi budaya. Ada misalnya huruf pegon. Ya, huruf pegon ini juga Wali Songo yang pertama kali mempopulerkan. Nah, orang Jawa itu tidak bisa bahasa Arab, ya, tidak bisa membaca Arab, harokat-harokat tidak tahu, sulit untuk mengajari mereka, maka kemudian eh, dibuatlah aksara pegon. Ya, dibuatlah aksara pegon. Kubah masjid juga misalnya. Kita tahu bahwa masjid-masjid di Jawa, terutama peninggalan para wali, itu arsitekturnya itu bukan arsitektur Timur Tengah. Karena kalau arsitektur Timur Tengah itu kebanyakan pakai kubah yang setengah bulat itu kan, ya setengah lingkaran itu. Tapi di Jawa, misalkan Masjid Demak, ya itu arsitekturnya lebih seperti apa pura, ya, lebih seperti pura, kemudian identik dengan rumah joglonya orang Jawa. Masjid Sunan Kudus juga itu juga begitu. Bahkan Menara Kudus itu dibangun dengan arsitektur Hindu, ya. Dan itu bisa kamu temukan di peninggalan-peninggalan para wali, ya, termasuk peninggalan Sultan Hadirin, Masjid Mantingan itu juga pintu masuknya itu, ya, pintu gerbangnya itu, gapura itu juga arsitekturnya adalah arsitektur Hindu. Ya. Jadi para wali ini menggunakan media-media budaya, ya, dan yang ketika itu masyhur di masyarakat, digunakan oleh masyarakat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai keislaman, sehingga mudah diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah salah satu metode yang digunakan oleh para wali adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya. Para wali ini, ya, selain mengajarkan agama, ya, ngajar ngaji, ya, ngajar seni, ya, melalui kesenian, beliau-beliau ini juga mengajarkan masyarakat Nusantara bagaimana cara hidup yang baik, ya, bagaimana menjalani kehidupan yang bisa menuju kepada kesejahteraan hidup. Ya, misalnya sistem pertanian. Ya, yang memperkenalkan cangkul dan bajak itu adalah Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo lah yang mengenalkan cangkul dan bajak di Jawa. Kemudian pelana kuda misalnya, itu yang mengenalkan adalah Sunan Bonang. Arsitektur, ya, bagaimana membangun rumah, ya,
menghiasi rumah dengan ukiran. Ini juga jasa-jasa dari Wali Songo. Membuka lahan-lahan yang masih rimbun, yang lahan-lahan yang mati, yang tidak ada penghuninya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, misalnya Syekh Siti Jenar, ya. Syekh Siti Jenar itu nama lainnya adalah Syekh Lemah Abang, ya, Syekh Lemah Abang. Itu karena beliau dikatakan begitu, ya, itu bukan beliau karena beliau itu bisa jadi cacing, itu tidak, ya. Jadi di film itu, film yang sering kita lihat itu rodok ngawur itu kan, Syekh Siti Jenar itu kan juga dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang. Kalau di film itu alasannya karena beliau bisa merubah menjadi cacing, ya, tapi tidak begitu sebenarnya, ya. Syekh Lemah Abang itu julukan bagi beliau karena beliau berjasa membuka tempat tinggal baru, membuka pemukiman baru. Jadi daerah-daerah yang masih berupa hutan, ya, belum pernah dijamah manusia, itu beliau yang membuka. Sehingga setiap daerah yang beliau singgahi itu jadi pemukiman baru. Dan tanahnya menjadi tanah yang merah. Karena apa? Karena subur. Karena ditanduri, ya, dirawat oleh masyarakat yang tinggal di situ. Maka beliau kemudian dijuluki Syekh Lemah Abang itu. Karena setiap beliau datang ke suatu daerah, tanahnya menjadi merah. Maksudnya merah itu subur. Maksudnya begitu. Ya, di Jepara kan ada, ya, petilasan Syekh Siti Jenar itu kan. Syekh Siti Jenar ini salah satu wali songo yang kontroversial memang, karena makamnya banyak sekali, ya. Di mana itu, di Balong atau di mana itu, ya. Itu ada Dukuh Lemah Abang, ya. Di Jawa Timur juga ada makam beliau juga Lemah Abang. Intinya begitu, ya. Jadi daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Siti Jenar itu menjadi makmur, menjadi subur, dan disebut dengan Lemah Abang itu. Jadi bukan karena beliau bisa menjadi cacing, ya. Nah, yang terakhir, dakwah Wali Songo adalah dengan pendidikan, ya. Para Wali Songo inilah yang pertama kali mendirikan pesantren, ya. Ya, Sunan Ampel adalah tokoh pertama yang mendirikan pesantren di Surabaya, ya, atau di Ampel Denta itu, ya. Terkenalnya dengan sebutan pesantren Ampel Denta. Ya, ini salah satu ini pesantren pertama, ya, yang terlacak sejarah, dan dari pesantren inilah kemudian para tokoh, para ulama, dan para wali itu muncul, ya. Jadi para wali setelah Sunan Ampel ini adalah murid-murid Sunan Ampel, ya. Sunan Bonang itu putranya, Sunan Derajat putranya, Sunan Giri muridnya, ya. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga. Begitu, ya. Nah, yang terakhir, ya, tentang silsilah Wali Songo, ya, silsilah keilmuan maksud saya. Kalau silsilah keturunan, ya, darah, itu saya tadi sudah sampaikan bahwa semua Wali Songo itu punya garis keturunan sampai pada Rasulullah, kecuali Sunan Kalijogo. Tapi dari sisi keilmuan, ya, para Wali Songo ini juga sanadnya tersambung dengan Rasulullah, ya. Salah satu buktinya, ya, bisa dilihat itu di gambar, ya. Itu adalah prasasti pembangunan Masjid Sunan Kudus. Ya, kalau kamu pernah masuk ke sana, ya, atau kapan-kapan lah masuk ke sana, di atas tempat pengimaman itu ada batu, ya, ada batu hitam, di atasnya itu begitu bentuknya, gambarnya, ya. Ini adalah semacam prasasti yang menyatakan bahwa Masjid Sunan Kudus ini dibangun sekitar tahun 956 Hijriah, begitu. Dalam batu itu juga disebutkan bahwa Sunan Kudus itu mendapat julukan Syekhul Islam,
atau al-qadhi. Nah, ini yang oleh para peneliti ini dianggap sebagai salah satu indikasi bahwa Sunan Kudus ini punya hubungan dengan para ulama Timur Tengah. Ya, apalagi memang salah satu riwayat mengatakan bahwa batu ini didapatkan beliau dari Timur Tengah. Ya, didapatkan dari Palestina. Ya, makanya kemudian masjid yang beliau dirikan itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Dinamakan Masjidil Aqsa karena mengambil nama dari Masjid Al-Aqsa di Palestina itu. Ya, dan Kudus itu dinamakan Kudus ya karena nama Palestina tempat di mana Masjid Aqsa itu ada itu juga namanya Al-Quds. Nah, Al-Quds itu kemudian diadopsi oleh Sunan Kudus menjadi nama kota Kudus dan masjidnya sama namanya Masjid Al-Aqsa. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para peneliti bahwa Sunan Kudus itu punya hubungan dengan para ulama Timur Tengah. Salah satunya adalah misalnya ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, salah satu ulama besar ya. Ahli fikih, ahli hadis yang punya kitab Al-Manhajul Qawim. Nah, selain ini jalur-jalur sanad keilmuan para wali songo yang sampai kepada kita ya warga NU itu juga banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi Ki Hasyim Asy'ari misalnya, beliau ini juga keturunan wali songo ya. Ki Said Akil Siraj sekarang ini ya itu juga keturunan Sunan Kudus ya, punya darah yang sampai pada Sunan Kudus. Beliau juga keturunan Sunan Gunung Jati ya. Kiai Khalil Bangkalan ya gurunya Mbah Hasyim itu juga keturunan Sunan Kudus. Nah, yang sanad keilmuannya sampai kepada Sunan Kudus dan Sunan Kudus sampai kepada para ulama di Timur Tengah yang sampai pada para tabi'in dan para sahabat. Nah, intinya bagaimana? Intinya bahwa Islam di Nusantara yang sekarang kita praktekkan ini itu Islam yang valid, yang ada sanadnya sampai dengan Rasulullah, sehingga tidak perlu diragukan lagi karena dari sisi keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal, tidak ngarang-ngarang ya, bukan buatan para ulama, bukan buatannya orang NU, bukan. Ini semua ada dasarnya yang kalau dilacak itu nanti keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu ragu dengan tradisi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang sudah kita praktekkan, sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Karena itu semua bisa dipertanggungjawabkan secara agama, secara ilmiah. Kalau ada orang yang mengkritisi, menyinyiri, mau tahlilan, kowe kok bid'ah kowe, atau ziarah kubur kowe musyrik misalnya begitu, tidak usah didengarkan ya. Tidak usah didengarkan. Mereka orang-orang yang belajar agamanya belum sampai lah, ngaji ini urung tutup, tapi semangatnya terlalu besar ya. Beragama itu memang harus bersemangat ya. Baik sekali kalau kita beragama dengan penuh motivasi, tetapi juga harus dibarengi dengan ilmu yang memadai. Begitu. Beragama bermodalkan semangat saja tanpa dibekali dengan ilmu, maka yang ada nanti akan tersesat ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata seorang pujangga. Setiap orang yang menjalankan ajaran agama tetapi tanpa ilmu ya, modalnya hanya semangat saja ya, semangat beragama sampai tahajud sewengi
ora turu misalnya, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, ya, sampai menjelek-jelekan orang lain yang tidak sama, ya, karena saking semangatnya, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, ya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya. Amal perbuatannya itu sia-sia, tidak diterima, ya, karena tidak didasari dengan ilmu, ya. Begitu saya kira untuk penjelasan materi tentang sejarah Islam Nusantara. Silakan nanti disimak, diperhatikan agar kita memahami bagaimana Islam dibawa di Indonesia dan menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.